Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham dengan apa yang mau saya sampaikan, insya Allah teman-teman ya, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini butuh pemahaman teman-teman ya, butuh pengertian. Kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya, sudah lengkap, sudah banyak teman-teman ya. Kalian simak saja teman-teman ya, klik akun profil saya. Kalian klik bagian video ataupun klik bagian lainnya lalu klik bagian video gitu teman-teman ya. Di sana banyak teman-teman ya pembahasan tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Ya semoga saja videonya itu bisa menjadi patokan teman-teman ya, bisa menjadi panduan ataupun ya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Semoga saja bisa memotivasi kalian yang sedang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sensasinya banyak teman-teman ya. Kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, oh iya Bang Adim juga ngalamin ya sensasi ini, ternyata masih baik-baik saja gitu teman-teman. Semoga saja menjadi panduan ya, motivasi buat kalian yang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya ya. Di sini saya sudah screenshotkan teman-teman ya pertanyaan teman-teman yang sekiranya belum saya bahas gitu ya. Dan yang paling banyak gitu, yang paling banyak dipertanyakan sensasinya. Kemarin kan sensasi kelayangan, terus sensasi mata buram gitu teman-teman, terus juga sensasi persentase kesembuhan gitu. Videonya sudah ada teman-teman ya. Dari 80%, 90% videonya sudah ada ya. Jadi kalian silahkan saja disesuaikan dengan apa yang sedang kalian rasakan gitu teman-teman. Apa yang sedang ataupun apa yang ingin kalian ketahui tentang sensasi gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Kalau gangguan asam lambung sih sebenarnya sensasinya sedikit ya. Yang banyak itu psikis ya teman-teman ya. Dampak-dampaknya gitu ya. Bang Adim, saya itu sudah 4 tahun asam lambung. Apa obatnya Kak? Mohon solusinya. Maaf, berobat udah kemana-mana, ke orang pinter ya, udah kemana-mana, udah bingung ya, harus gimana lagi ya gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety teman-teman ya, ini pengalaman saya juga dulu seperti itu teman-teman ya, bingung ya, bingung, terus juga harus berobat kemana gitu teman-teman ya, sudah berobat kemana-mana, sudah berobat medis, ke dokter, ke rumah sakit, ke orang pinter, ke paranormal gitu teman-temannya. Itu semua saya juga sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu teman-temannya, tetapi ya nggak ada perbaikan gitu teman-temannya. Perbaikannya di waktu ke rumah sakit saja teman-temannya. Waktu saya berobat selama 8 bulan berobat medis teman-temannya, itu juga nggak ada perbaikan yang signifikan teman-temannya. Sensasi medis tetap saya rasakan, sensasi psikis apalagi gitu teman-temannya. Terus juga pernah juga saya berobat herbal ya. Waktu berhenti dari obat-obatan medis, obat-obatan kimia, saya juga berobat ke herbal, beralih ke herbal, ke rempah ya, tetap juga sama teman-teman, dapat beberapa bulan, 4 bulan kalau nggak salah. Tetap aja teman-temannya pembaikannya itu tidak signifikan teman-temannya. Jadi seperti itu teman-temannya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Kita berobat kemanapun, kalau misalkan diri kitanya nggak bisa merubah pola hidup ya teman-temannya, pola makan, pola pikirnya, itu akan tetap kita itu merasakan sensasi. Itu sepengalaman saya gitu teman-temannya. Tapi bukan berarti obat atau herbal itu tidak bisa membantu, bisa teman-temannya. Cuman kalau misalkan kita terus berobat herbal ataupun obat-obatan kimia gitu teman-temannya, itu kalau misalkan kelamaan
itu kan menguras duit teman-teman ya. Kita itu nggak produktif, terus duitnya terus kita buat beli obat-obatan ataupun herbal-herbalan, tetapi pemulihannya itu 0,1% gitu teman-teman ya. Setiap pembaikannya itu kan buang uang teman-teman ya. Kita kan apa ya, yang diharapkan orang penderita gangguan asam, GERD, anxiety, itu kan cepat sembuh gitu teman-teman ya, cepat sembuh ya, yang selalu diharapkannya. Tetapi kita itu kalau misalkan beli obat nih, saya berharapnya ini obat misalkan 400.000 gitu ya. Ini pengalaman saya ya, beli obat selalu mahal gitu teman-teman ya. 400.000 buat kita beli, itu habisnya biasanya dalam 10 hari ataupun 7 hari teman-teman ya. Itu dalam apa ya, 400.000 itu perbaikannya itu nggak terasa gitu teman-temannya. Kita padahal harapan kita itu pengennya cepat sembuh gitu teman-temannya. Nah menurut saya itu buang duit teman-temannya. Bukan berarti saya yang melarang kalian berobat gitu teman-temannya. Berobat itu harus ya teman-temannya, karena penyembuhan itu memang dari obat juga. Awal-awalnya itu dari obat ya. Ya selama 8 bulan saya juga berobat teman-temannya. Ya memang itu kelamaan ya teman-temannya. Tetapi memang berobat itu harus ya. Berobat itu kalian itu harus memeriksakan diri lalu berobat, itu itu kan memang penting tuh teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian itu sudah berobat lalu nggak ada pembaikan, misalkan kalian itu berobat seperti saya nih 8 bulan, menurut saya ya udah teman-teman ya. Kalau udah lama, terlalu lama gitu teman-teman ya, saya itu sudah terlalu lama. Nah kalau misalkan sudah terlalu lama, kalian itu menurut saya mending perbaiki ya. Kalian flashback aja, flashback ke zaman kalian sebelum terkena gangguan asam, GERD, anxiety, hipnotis. Kenapa nih saya bisa sakit asam lambung gitu? Kenapa saya bisa terkena psikis gitu teman-teman ya? Kenapa saya kena GERD misalkan gitu teman-teman ya? Flashback. Kalau misalkan oh iya saya dulu itu pola makannya nggak teratur, jarang sarapan, sekalinya sarapan makannya yang pedas-pedas gitu, yang bersantan, yang berlemaknya berlebih gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan oh iya saya itu dulunya sering bergadang, jarang tidur gitu teman-teman ya, jarang olahraga. Nah kalian flashback saja ke sana. Kalau misalkan iya kalian itu jarang sarapan, sering telat makan, makannya nggak teratur, sekalinya makan yang pedas, yang asam gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian iya ada di posisi seperti itu dulunya saat terkena gangguan asam, kalian harus memperbaiki pola hidup ataupun pola makan kalian yang dulu gitu teman-temannya. Perbaiki saja. Kalau misalkan kalian bisa memperbaiki itu, insya Allah teman-teman ya, pengalaman saya juga, saya membaik dan alhamdulillah teman-teman ya, sampai sekarang ya saya masih baik-baik saja gitu teman-teman ya. Itu jadi kalau misalkan kalian itu sudah berobat, coba diterapkan juga pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya gitu teman-teman ya. Pola hidup itu seperti apa sih Bang? Nah pola hidup teman-temannya, pola hidup itu kita itu harus mengupayakan jangan beradang ya, sering olahraga ya. Walaupun untuk penderita asam ya masih misalkan kalian itu di kondisinya itu masih di 65% ke bawah, itu olahraganya nggak harus berat teman-teman ya. Minimal kalian duduk sambil berjemur, ongkang-ongkang tangan, ongkang-ongkang kaki gitu, itu aja teman-teman ya. Itu saya juga di awal-awal seperti itu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian energinya sudah ada, tenaganya sudah bisa pulih lagi, kelayangannya sudah mulai ringan gitu teman-teman ya, kalian usahakan jalan kaki gitu teman-teman ya, sambil berjemur, sambil jalan kaki, sambil hiburan gitu teman-teman ya. Ya jalan kaki itu menurut saya bisa sambil hiburan. Kalau misalkan ke tempat jogging kan banyak ketemu orang gitu teman-teman ya, ya itu termasuk hiburan. Terus melihat-lihat pemandangan itu juga termasuk hiburan gitu teman-teman ya. Hiburan bagi orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, itu nggak harus hiburan-hiburan yang wah teman-teman ya. Kita jalan-jalan ke sawah ya, terus ke kebun teh ataupun ke pegunungan, ataupun jalan-jalan di komplek ya, di perumahan, ketemu orang banyak teman-teman ya, melihat orang gitu teman-teman ya. Jangan selalu murung di rumah, di ruangan gitu teman-teman ya, itu nggak akan ada pembaikan gitu. Jadi ya harus kalian itu melakukan metode itu teman-teman ya, kalau kalian ingin cepat sembuh dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Untuk asam lambungnya itu sebenarnya mudah teman-teman ya, kalian itu hanya cukup menjaga pola makan ya, paling sebulan juga udah paling lama
pasti sembuh teman-teman ya. Bedanya kalau misalkan kalian ini sekarang, bang kenapa saya itu menjadi lama, bisa saya itu sudah 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu teman-teman ya. Itu berarti kalian ada mental yang terganggu teman-teman ya. Berarti di situ ada psikis yang terganggu. Psikis itu apa ya? Psikis itu terdiri dari perasaan, mental gitu teman-teman ya. Perasaan itu ataupun mental itu apa gitu teman-teman ya. Bukan berarti kalian itu gila ya. Gangguan mental itu bukan berarti kalian gila teman-teman ya. Mental itu kalau misalkan bahasa simpelnya nyali ya. Nyali itu keberanian gitu teman-teman ya. Coba deh kalau misalkan kalian ingin mengetahui bahwa kalian mentalnya terganggu ataupun nyali kalian itu ciut ataupun keberanian itu kalian itu terganggu, gak ada gitu teman-teman ya. Coba kalian ingat ataupun cari tahu ataupun flashback gitu teman-teman ya, ataupun sadari gitu teman-teman ya. Coba kalian sekarang berani gak makan ini itu, ataupun kalian berani gak keluar rumah, ataupun kalian berani gak keluar ketemu orang banyak gitu teman-teman ya, ataupun kalian berani gak nih bawa motor, ataupun kalian berani gak ke tempat yang rame. Nah kalau misalkan kalian gak berani, berarti mental kalian yang terganggu teman-teman ya, keberanian kalian yang terganggu gitu teman-teman, nyali kalian yang kecut gitu. Jadi harus gimana ya, kalian harus belajar cuek dan masa bodoh aja. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian pikirkan, hal-hal negatif tentang diri kalian, itu semuanya nggak akan terjadi teman-teman ya. Itu cuma permainan pikiran kalian aja gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian stop berpikir hal-hal negatif tentang diri kalian, stop berpikir hal-hal negatif tentang apapun yang akan terjadi gitu teman-teman ya. Biasanya nih ya, pemikiran orang yang terkena gangguan aslam itu kalau misalkan keluar takutnya kelayangan, takutnya pingsan, takutnya ini itu, kalau bisa terus mati gitu teman-teman. Kalau mati saya gimana gitu teman-teman, karena kita itu ada trauma ya teman-teman ya. Trauma di awal-awal terkena gangguan aslam itu kan rasanya luar biasa gitu teman-teman ya, seperti mau mati. Dan kematian itu belum tentu kita inginkan gitu teman-teman. Yang kematian itu belum tentu kita inginkan. Trauma itu biasanya dari hal-hal yang belum tentu kita inginkan, dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman-teman ya. Jadilah ada trauma di diri kita, dan ketika ada trauma, seluruh anggota tubuh kita itu menjadi sensitif teman-teman ya. Sensasi sekecil apapun itu kalian pikirkan dengan berlebihan, kalian rasa-rasa dengan berlebihan, kalian pikirannya terpeling, ada begah, kalian mikirnya waduh jangan-jangan nih gangguan apa nih gitu teman-teman. Kalian ada kembung, wah jangan-jangan ini pencernaan saya sudah gak baik gitu teman-teman ya, jangan-jangan pencernaan saya itu rusak gitu teman-teman ya. Jadi kalian selalu berpikir kemana-mana, ada sensasi di bagian dada teman-teman ya, kalian pikirnya sakit jantung, udah tahu kalian didiagnosa dokternya itu cuma GERD ya, dispepsia, gastritis ataupun gangguan lambung lainnya gitu teman-teman ya, kalian malah berpikir kemana-mana gitu teman-teman ya. Itu tandanya kalian itu terkena mental ataupun psikis. Jadi gangguan asam lambung kalau misalkan sudah diikuti yang namanya anxiety disorder ataupun psikosomatik teman-teman ya, itu pemulihannya nggak cepat teman-teman ya. Untuk asam lambungnya sebenarnya cukup menjaga pola makan, paling lama kalian itu 1 bulan udah sembuh. Yang membuat lama itu di bagian psikisnya teman-teman ya. Kalau misalkan psikis kalian terganggu, itu pemulihan dari medisnya juga lambat teman-teman ya, karena psikis kaliannya juga terganggu gitu teman-teman ya. Jadi harus ditangani semuanya, konsisten dengan menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya. Selebihnya kalian senang-senang aja, sering hiburan, supaya pemikiran-pemikiran negatif tentang diri kalian itu hilang gitu, terkikis sedikit demi sedikit gitu teman-teman ya. Oke ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Keburu nggak nih teman-teman? Satu pertanyaan aja ngawur kemana-mana gitu teman-teman. Kalau bikin video begitu ya, jadi ingin apa ya, mengungkapkan semua apa yang pernah saya rasakan supaya kaliannya mengerti gitu teman-teman ya, bahwa apa yang kalian rasakan saat ini itu semuanya akan membaik lagi. Karena apa? Karena saya juga bisa membaik dan sembuh gitu teman-teman ya. Assalamualaikum Bang Adim, saya apa ini? Oh mata, disingkat MTA jadi nggak ngerti teman-teman ya. MTA itu apa gitu ya? Mata saya buram Bang, apa efek darpasalin? Nah ini kurang paham nih, darpasalin apa ya? Karena saya itu bukan dokter teman-teman ya. Udah beberapa bulan dan alhamdulillah 1000 sensasi terlewati. Kalau mata buram udah beberapa bulan ya. Gimana Bang? Nah mata buram itu biasanya teman-teman ya, itu efek dari kitanya terlalu sering di dalam ruangan,
Terus di dalam ruangan itu nonton HP ya terlalu lama, nonton TV terlalu lama gitu teman-temannya. Itu juga berdampak ke retina gitu teman-temannya, ke mata gitu teman-temannya. Terus juga mata buram itu biasanya juga efek dari kitanya kurang vitamin teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu kurang vitamin ya penglihatannya agak terganggu gitu teman-teman. Menurut saya ya cukupi kebutuhan untuk tubuhnya dari makannya yang harus yang bergizi, bernutrisi, bervitamin gitu teman-teman ya. Terus juga mata buram itu biasa juga dari efek stres teman-teman ya, efek stres. Terus juga kalian kurang gerak gitu teman-teman ya. Itu juga berpengaruh teman-teman ya. Pengalaman saya juga seperti itu gitu teman-teman. Ketika saya dulu juga kurang bergerak, terus stres ya teman-temannya, banyak mikir ini itu sangat terganggu matanya teman-temannya. Karena kalau misalkan kita stres ya, mikirnya ini itu ada ketakutan. Kalau misalkan ada ketakutan, ada kecemasan, itu pandangan jadi blur teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Terus juga kalau misalkan dari kurang vitamin ya cukupi vitaminnya gitu teman-temannya. Terus juga cukupi juga mineralnya gitu teman-temannya. Ini udah mau maghrib teman-teman ya. Aduh, keburu nggak nih? Bang, kalau perut, dada masih panas, kembung, sesak, kenapa ya? Itu asam lambungnya belum stabil ya. Jadi kalau misalkan kalau perutnya masih panas, kembung, teman-temannya dada juga masih panas, itu asam lambungnya masih tinggi ya, belum stabil. Kalian konsisten aja menjaga pola makannya, pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, dan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Ini videonya saya persingkat teman-teman ya, saya udahi dulu videonya karena ini sudah mau maghrib teman-teman ya. Sebelum saya akhiri teman-teman ya videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Entah itu emosinya teman-teman ya, kebahagiaannya, keceriaannya, semoga cepat kembali lagi teman-teman ya, karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.